Halo Sobat Book Reading 12 yang berbahagia. Jumpa lagi. Kita akan melanjutkan pembacaan buku kita, masih dengan buku yang berjudul Bidadari Surgawi Pasangan Hidup Tak Semati, karya Miftah Fauzi Rahmat. Pada episode kali ini kita akan membacakan bagian yang berjudul Azwaj bagian kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Maka berikut ini pemaknaan saya terhadap makna pasangan itu. Al-Quran mengajarkan pada kita bahwa semua kita akan kembali pada Allah Ta'ala sendirian. Kehidupan berkeluarga adalah ujian. Anak-anak dan pasangan hanyalah kehidupan dunia. Sebagian dari mereka jadi musuh, sebagian lagi jadi fitnah. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Quran Surah Al-Anfal ayat 28. Fitnah yang diartikan cobaan berasal dari kata fatana. Arti lainnya adalah berpaling, yang menggoda, yang mengalihkan perhatian. Maka keluarga, harta dan anak-anak bisa menjadi pengalih perhatian kita. Mereka bukan azwaj yang sejati, bukan pasangan yang sesungguhnya. Bila kecintaan pada mereka ingin kita bawa abadi, maka kita harus arahkan biduk pada kelompok besar yang disebut azwaj dalam Al-Quran itu. Gabungkan diri kita bersama mereka. Carilah kafilah orang saleh dan bertahanlah bersama mereka. Engkau bersama yang kau cintai. Demikian hadis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Ahmad 13.419 dan Muslim 7.520. Suami, istri, anak-anak, orang tua, sahabat, semua hanya menyertai kita dalam perjalanan panjang. Semua hanya ladang amal untuk kita bawa ke tempat semua akan berpulang. Untuk membuat kebersamaan itu abadi, kita harus menggantungkan diri pada tali Allah yang hakiki. Dalam jamaah, dalam kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Gerakan biduk dari imro'ah atau ba'al menuju zaujah untuk bergabung dengan azwaj agar terhindar di hari akhirat dari sahibah. Bukan hanya 72 bidadari yang menanti, melainkan kafilah suci as-sabiqun yang diistimewakan bahkan dari kelompok yang beroleh kitab di sebelah kanan. Al-Baqiyah as-Salihat adalah janji pengikat kebersamaan kita dengan keluarga kita. Seluruh amal saleh yang kekal, perkhidmatan, zikir, salat dan kecintaan, itulah mengapa kita diperintahkan Al-Quran. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat, dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rejeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang yang bertakwa. Quran Surah Taha ayat 132. Salat sering disebut sebagai simbol peribadatan. Artinya ia mewakili seluruh peribadatan. Maka perintah untuk bersabar mendidik keluarga bukan hanya dalam salat, tapi dalam segala peribadatan dan perkhidmatan. Itu pula lah syarat agar dapat digabungkan bersama kelompok besar para teladan suci itu. Maka pengertian azwaj yang merujuk pada kelompok besar meliputi semuanya. Di sini juga syafaat menemukan bentuknya. Janji 72 bidadari adalah perkenan syafaat untuk 72 orang tercinta. Syafaat yang dapat diberikan oleh siapa saja, seorang penghafal Al-Quran, ibu hamil yang meninggal,
atau yang sedang bekerja mencari nafkah yang halal, atau guru pada muridnya, atau para ulama dan syuhada. Kita bisa meminta orang tercinta untuk menyusul bersama. Kita bisa bergabung di hari akhirat nanti, baik yang menikah ataupun belum, bagi yang berkeluarga atau masih sendiri, baik yang ditinggal pergi dan menikah lagi. Kita bahkan bisa digabungkan bersama moyang kita, sahabat-sahabat kita, anak-anak kita, cucu keturunan kita, baik yang semasa hidup ataupun tidak. Syaratnya keselarasan rohaniah dalam saling menasihati kebaikan, kebenaran, kesabaran dan kasih sayang. Quran Surah Al-Balad ayat 17 dan Quran Surah Al-Asr ayat 3. Cinta yang diperkuat dan ditumbuh kembangkan. Tumbuh, ya tumbuh. Bukankah kata zauj juga merujuk pada segala yang ditumbuhkan di bumi? Dan itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan, Salamun alaikum bima sabartum. Sejahtera bagimu karena kesabaranmu. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 24. Ya, bukankah al-baqiyatus shalihat adalah sebaik-baiknya harapan? Maka reuni agung di surga Aden hanya dapat diperoleh dengan al-baqiyatus shalihat itu. Aduhai ya Allah, ampunilah keterbatasanku dalam berusaha belajar memahami ayat-ayat kitab suci-Mu. Anugerahkan bagiku pengetahuan, pemahaman dan kemampuan untuk menemukan kebenaran dan mengikutinya. Karuniakan padaku kesabaran untuk itu. Dekatkan aku selalu dengan mereka yang paling memahami kitab suci, yang paling mengerti bahasa Al-Quran, mereka yang paling mengetahui rahasia dan hikmah yang Kau sebarkan dalam setiap hurufnya. Sertakan dalam nikmat mempelajari ayat-ayat-Mu ini kedua orang tuaku, pasanganku, anak-anakku, keluarga besarku, saudara dan sahabat-sahabatku, serta setiap orang yang punya hak atas diriku, yang urusannya menjadi tanggung jawabku, yang berbuat baik padaku, yang mengalirkan nikmat-Mu. Jadikan mereka sebaik-baiknya yang menyertai di akhirat, diperkenankan melangkah menuju surga-Mu. Jadikan kami dan mereka pasangan yang abadi, yang sehidup dan tak pernah mati. Diriwayatkan dari Jabir, ia berkata, aku bertanya pada Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam tentang satu penafsiran dalam Al-Quran, dan Imam menjawabku. Kemudian keesokan harinya aku bertanya lagi dan Imam memberikan jawaban yang berbeda. Maka aku bertanya, biarlah diriku jadi tebusanmu. Imam, kemarin kau memberikan jawaban selain jawaban ini. Dan Imam menjawab, wahai Jabir, sesungguhnya Al-Quran itu ada batinnya, dan bagi batin ada lahirnya. Hai Jabir, tidak ada sesuatu yang paling jauh dari akal seseorang selain tafsir Al-Quran. Sesungguhnya satu ayat di awalnya berkata tentang sesuatu dan di akhirnya tentang sesuatu yang lain. Dan itu adalah kalimat yang terhubung, yang berlaku dalam berbagai bentuknya. Al-Quran sungguh memiliki rahasia teramat dalamnya. Ampuni segala kekuranganku berusaha mengais permukaan teramat luarnya. Layakkah aku kembali ke kampung keabadian, sedangkan kitab petunjuk tak dekat dalam keseharian dan kesehatian? Tuhan, gabungkan aku bersama kelompok penghuni surga-Mu, Ashabul Jannah,
Bukankah itu gelaran bagi mereka yang meraih surgamu? Ashab adalah jamak dari sahib. Sahib artinya menyertai, sahib juga artinya memiliki. Maka ashabul jannah adalah mereka yang menyertai di surga. Lebih dari itu, bisa jadi merekalah para pemilik surga. Dan ku buka aplikasi kitab suci dalam telepon pintarku. Aku cari berapa kali kata ashabul jannah disebutkan dalam Al-Quran. Berapa kali? 14 kali, saudara. 14 kali. Tidakkah Al-Quran sedang mengatakan sesuatu pada kita? Pasangan sejati dicontohkan dengan sab'an minnal masani dan Al-Quran yang mulia dan abadi. Mari arahkan biduk keluarga kita, berusaha meraih percikan cahaya keduanya. Ya Allah, sayangi kami dengan keduanya, dengan petunjuk-Mu yang abadi dan para teladan pengamal ajarannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.